saudara bisa menyimak pembacaan ayat ini dengan mengikutinya. Kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras dalam hitungan yang ketiga. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17 berkata demikian dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saya baca ayat ini sekali lagi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, saya pikir ayat ini sudah cukup untuk meneguhkan kita. Saya pikir ayat ini sudah cukup untuk meyakinkan kita siapa Yesus sebenarnya. Apa tujuan kedatangan Yesus di dunia ini? Memang saudara, ada satu waktu nanti kita akan masuk di dalam penghakiman. Ada satu saat nanti setiap manusia ya, tidak lihat siapa dia ya, mau orang percaya atau bukan, akan masuk di dalam penghakiman. Kita akan dihakimi. Nah, di dalam penghakiman itu saudara, kita akan ditetapkan apa yang akan kita dapatkan. Di sana ada ketetapan Allah yang akan ditetapkan lewat Yesus Kristus. Nah, itu nanti saudara. Dan yang berdiri sebagai hakim itu adalah Yesus sendiri. Dan memang kita sedang menuju ke arah sana saudara. Tetapi ingat, kita masih ada di zaman kemurahan, di mana kedatangan Yesus yang datang pada 2000 tahun lalu itu masih tetap ada bagi kita sampai saat ini. Pintu kemurahan masih terbuka, pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka. Kita belum diperhadapkan dengan penghakiman, belum saudara. Jadi masih ada waktu dan kesempatan kita yang salah, kita yang sudah lari jauh dari Tuhan, masih ada kesempatan untuk kita balik kepada Tuhan. Kita sudah mulai ragu dengan iman kita kepada Tuhan, masih ada kesempatan untuk kita meneguhkan kembali. Kalau saya mengamati saudara, hari-hari ini banyak orang mulai ragu dengan kekristenannya. Memang secara lahiriah dia sebagai orang Kristen, di KTP dia agama Kristen, ibadah dia hadir beribadah. Tetapi saya melihat sudah ada muncul bibit-bibit keraguan, apalagi keadaan dunia yang menekan hari-hari ini. Dan ini kalau dibiarkan saudara, maka kekristenan itu akan menjadi hambar saudara. Seperti garam yang sudah menjadi hambar. Kekristenan itu akan berjalan, mengalir waktu demi waktu. Kalau kita biarkan keadaan seperti ini, akan kehilangan kasih. Kita punya kasih, tapi kasih itu mulai redup. Kasih kebanyakan orang akan mulai apa? Dingin. Ya, dingin. Pengertian dingin di situ itu artinya apa? Vakum, ya. Bisa berjalan di tempat. Bisa dia tidak memancarkan sesuatu. Nah, ini keadaan manusia, keadaan orang percaya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka melihat Allah itu hanya sebatas kehidupan di akhirat nanti. Pikir saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah selamat. Begitu diperhadapkan dengan berbagai kesukaran dunia, mulai cemas, ya, mulai ragu, mulai takut, khawatir. Bahkan ada yang mulai ya vakum-vakum saja, acuh tak acuh saja dengan Allah. Mulai lupa Tuhan. Karena melihat gambaran kekristenan seperti itu. Sepertinya Allah hanya sebatas
Allah yang nanti akan kita temui nanti di akhirat nanti. Memang ayat ini berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Kalau kita membaca ayat ini seperti ini hanya berkaitan dengan kehidupan jiwa kita, kehidupan rohani kita. Memang tujuan Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita, yaitu menyelamatkan jiwa kita. Sehingga jiwa kita tidak binasa. Ya, kalau di ayat 16 tidak, ya, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi kita ingat ya, bahwa Yesus menyelamatkan tidak hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi penyelamatan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu menunjukkan tanggung jawabnya Allah bagi kita. Kalau Allah menyelamatkan kita lewat Yesus Kristus, tidak hanya Dia selamatkan jiwa kita, tetapi Dia menyelamatkan kehidupan sehari-harimu. Saat engkau ada di dalam masa kesukaran, saat engkau ada di masa-masa kekurangan, Dia selamatkan keberadaan hidupmu secara jasmani dengan cara Dia cukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia adakan apa yang menjadi keperluanmu. Paulus juga menyadari hal itu. Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Allah bertanggung jawab kepada manusia bukan hanya sebatas Dia selamatkan jiwa kita, tetapi kehidupan sehari-hari kita juga. Di sana Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia cukupkan, ya. Dia penuhkan segala kebutuhanmu, bahkan ukuran, ya. Allah mencukupkan kebutuhan kita itu ukuran kekayaannya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang bisa menandingi kekayaannya Allah? Siapa orang terkaya di dunia ini? Mungkin itu pemilik Amazon itu siapa? Jeff. Saya kurang tahu dikenal. Atau Bill Gates. Tidak ada apa-apanya itu, saudara. Kalau Dia penuhkan kebutuhan kita, Dia penuhi kebutuhan kita. Yang Dia pakai ukuran kekayaannya Dia, yang tidak ada bandingannya di dalam dunia ini. Orang terkaya di dunia ini sekalipun dia punya harta uang yang banyak, tetapi akan habis juga dan dapat binasa juga. Tetapi kekayaannya Allah tidak. Dia mulai dari kekayaan jasmani sampai kekayaan rohani. Allah bertanggung jawab, ya, atas kehidupan kita. Sehingga Yesus berkata dengan tegas, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Di ayat yang lain kalau saudara baca, ya, Yesus juga berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini sudah merangkup semua kehidupan manusia. Mulai dari kehidupan jasmaninya sampai kehidupan rohaninya, kehidupan kekalnya nanti. Di dalam Yesus ada kehidupan. Mulai dari kehidupan jasmani kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan Dia jamin keselamatan kekal kita nanti. Nah ini saudara, saya pikir ini sesuatu hal yang bisa meyakinkan kita betapa kita tidak perlu takut dan ragu dengan keberadaan hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kesukaran dunia ini. Karena Allah bertanggung jawab lewat Yesus terhadap kehidupan kita, dan itu sudah dibuktikan, saudara.
Ada banyak kisah-kisah di dalam Alkitab, ya. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami bagaimana Allah bertanggung jawab atas kehidupannya. Tidak usah lain, saudara, bangsa Israel saja, seperti tadi saya kasih contoh, ya. Bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih, ya, secara turun temurun, ya. Bangsa pilihan yang dipilih, di mana Allah mau menyatakan kepada manusia bagaimana konsistensi dia dalam bertanggung jawab terhadap pilihannya. Mulai saat bangsa Israel hidup dan berkembang menjadi bangsa yang besar di tanah Mesir, kemudian dituntun keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, Allah bertanggung jawab dengan kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan usaha mereka. Kalau mungkin mereka ada kebun waktu itu, dorang kasih tinggal dorang pekobong. Mungkin dorang pekobong nilam semua panen kasih tinggal. Tuhan suruh perintahkan pergi ke tanah Kanaan. Mungkin ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, kasih tinggal. Mungkin ada yang bekerja di perusahaan, mungkin perusahaan kontraktor, bikin surat pengunduran diri, lapor bos saya mengundurkan diri. Kenapa? Saya mau pergi ke tanah Kanaan bersama bangsa saya. Bosnya bilang tidak ada pesangon, mengundurkan diri, tidak apa-apa. Nah, tapi apakah mereka selama perjalanan di padang gurun Sinai itu mereka kekurangan? Tidak, saudara. Allah bertanggung jawab atas hidup mereka. Allah bertanggung jawab. Justru kalau saudara melihat kisah, ya, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saat mereka mau tinggalkan tanah Mesir itu, justru orang-orang Mesir itu kasih dorang barang-barang kepada bangsa Israel. Ada yang kasih emas, ada yang kasih perbekalan dan lain, ternak, dikasih kepada mereka. Itu luar biasa. Itu tanggung jawabnya Allah. Memang Tuhan bawa mereka kepada kesulitan. Siapa yang mau hidup di tengah padang gurun pasir yang tidak ada kehidupan di sana? Tapi Allah jamin kehidupan mereka. Siang hari ada tiupan awan. Mereka tidak perlu bikin payung banyak. Kalau mau bikin payung waktu itu, berapa banyak payung yang mau disediakan? Tidak perlu. Tuhan kasih tiang awan untuk menutupi bangsa Israel dari sengatan matahari, sehingga mereka berjalan di tempat yang teduh, tidak kepanasan. Saat mereka butuh air, ya, Musa hanya apa? Pukul batu keluar air. Mereka butuh makan, ada mana, ada burung yang Tuhan sediakan makanan yang tidak pernah habis, tanpa bekerja, tanpa memintal. Ini luar biasa tanggung jawabnya Tuhan. Sehingga saya pikir kesukaran itu bukan menjadi ukuran, saudara. Bukan menjadi ukuran untuk kita mengeluh, Tuhan tidak berkati saya, Tuhan sudah tinggalkan kita. Tidak, saudara. Memang ada bangsa Israel saat itu mengeluh, aduh lebih baik hidup di Mesir, senang, ada pekerjaan. Tapi Tuhan tahu kehidupan nanti. Tuhan tahu bahwa tanah Kanaan itu lebih makmur daripada tanah Mesir. Tuhan sediakan tanah Kanaan itu. Nah, kita lihat tanggung jawab Allah terhadap bangsa ini. Allah bertanggung jawab, bahkan proses berjalannya waktu. Suka duka dilewati oleh bangsa Israel. Bahkan Allah harus mengizinkan bangsa ini untuk dibuang ke tanah Babel. Tapi apakah Allah biarkan mereka? Tidak sama sekali. Allah bertanggung jawab dengan bangsa Israel yang dibuang. Allah menopang mereka, malah mereka menjadi berkat di tanah Babel. Justru mereka menjadi bangsa yang besar.
konsistensi Allah untuk bertanggung jawab terhadap bangsa ini tetap terus ada. Paulus pernah berkata, ya, Paulus bilang kalau soal salib bangsa ini adalah seteru Allah. Kenapa? Karena yang salibkan Yesus bukan bangsa Romawi, yang salibkan Yesus bukan bangsa Filistin. Tapi yang salibkan Yesus siapa? Bangsa Israel, bangsa pilihan. Memang soal salib mereka seteru, tapi kalau soal pilihan, Paulus bilang mereka adalah kekasihnya Allah. Siapa yang berani korek kekasihnya Allah? Siapa yang berani korek? Kalau Jo so ada kekasih, koreng ini. Hadapi dulu saya. Demikianlah Allah terhadap bangsa pilihannya. Nah, sebagaimana bangsa pilihan Israel, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Allah. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Memang masa kesukaran ini, seperti apa yang saya katakan pada minggu yang lalu, ini sebuah cermin, ya, sebuah cermin bagi kita anak-anak Tuhan. Untuk kita dapat berkaca dengan cermin ini akan membuktikan kita apakah keadaan hidup kita keadaan yang diberkati atau keadaan yang terkutuk. Minggu lalu saya sudah sampaikan, ya. Orang yang dalam keadaan yang diberkati yaitu orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi ada keadaan hidup yang satu lagi, yaitu keadaan hidup yang terkutuk. Keadaan hidup yang terkutuk adalah keadaan hidup yang tidak mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, semua itu akan terlihat apabila kesukaran dunia datang. Tuhan mengizinkan kita, ya, mengalami kesukaran. Tuhan bawa kita pada kesukaran duniawi. Dan di sana adalah cermin. Apakah dengan kesukaran ini kemudian kita mulai menjauh daripada Tuhan? Kita ngambek, kita maraju, torang maraju, torang kecewa. Atau dengan kesukaran ini kita orang lebih benar-benar mengandalkan Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih banyak ada di dalam hadirat Tuhan. Bukan lebih takut, bukan lebih khawatir, bukan panik dengan keadaan ini. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan izinkan kita masuk pada kesukaran seperti Ayub. Allah izinkan Ayub mengalami kesukaran bukan karena Ayub orang jahat, bukan karena Ayub itu bukan orang pilihan, tidak, Ayub orang pilihan. Tapi kisah Ayub ini adalah sebuah kisah yang memberi inspiratif bagi kita. Karena seringkali kita anak Tuhan dibawa seperti Ayub. Bahwa Allah ingin membuktikan kepada iblis, kepada setan, inilah anak-anakku yang setia kepada Tuhan. Biar mereka dicobai dengan berbagai kesukaran, mereka tetap ada di dalamku. Mereka tidak tinggalkanku. Dan memang benar, teruji. Ayub bisa membawa diri berkenan kepada Tuhan sekalipun secara manusia ini berat. Tetapi dengan peristiwa ini Ayub dibawa pada satu kesadaran. Ternyata Ayub bilang bahwa semua yang menjadi miliknya ini hanya pemberian. Sehingga Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Bukan setan yang ambil, bukan iblis yang ambil. Bukan. Semuanya hanya pemberian Tuhan. Ayub sadari itu karena Allah bertanggung jawab atas kehidupannya, atas kebutuhannya. Semuanya hanya pemberian Tuhan dan semua itu adalah milik Tuhan. Tidak hanya harta benda, milik Tuhan termasuk istri, ya, yang mengkhianati dia, termasuk anak-anaknya yang mati. Bagi Ayub itu semua adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan beri, Tuhan yang ambil. Dia tidak bisa menahan karena bukan dia punya. Itu yang Ayub sadari.
Tapi Ayub memberi contoh bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa ternyata segala sesuatu yang dipujai itu hanya pemberian Tuhan. Dan ini adalah tanggung jawabnya Tuhan. Dan kita lihat, apakah Allah membiarkan Ayub berada terus dalam kesukaran hidupnya, dalam penderitaan hidupnya, dalam segala kekurangan-kekurangan hidupnya? Ternyata tidak, saudara. Ada waktunya Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan Tuhan memberkati lebih dari apa yang dia punyai yang lalu. Di mana Tuhan mau menunjukkan bahwa ternyata Allah bertanggung jawab atas umatnya. Kalau dia mengizinkan kita menghadapi kesukaran, dia juga yang akan melepaskan kita dari kesukaran hidup. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, pagi hari ini saya mau katakan, bagi jemaat Bethesda Bunta, mari kita terus tetap ada di dalam Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup kita ada di dalam tanggung jawabnya Tuhan. Kita harus memiliki kesadaran ini, karena hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai hilang kesadaran akan Tuhan. Mereka sudah mulai mabuk duniawi. Orang kalau mabuk dia lupa segala-galanya. Biar DP diri sendiri dia lupa. Dia lupa semuanya. Dia lupa istrinya, dia lupa anak-anaknya, dia lupa apa yang dia makan, dia lupa apa yang dia bikin. Semuanya menjadi lupa, hilang ingatan. Itu kalau orang mabuk. Tapi kita jemaat Bethesda Bunta, kita bukan menjadi orang-orang mabuk duniawi ya. Kita tetap sadar dan ingat Tuhan. Sekalipun kesukaran datang, kita tetap ingat terus Tuhan. Justru di tengah-tengah kesukaran ini, kita semakin giat mencari Tuhan, kita semakin giat berdoa kepada Tuhan. Dan karena kita sadar Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini dapat memberkati kita semua. Kita persiapkan